Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita mau berlatih soal. Kakak udah sediain satu soalnya. Nah, ini soal yang akan kita bahas ya. Nah, soalnya ini mengenai ruang lingkup biologi. Nah, kita baca soalnya ya. Makhluk hidup sebagai objek biologi dipelajari dalam berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa soal ini pasti akan mempertanyakan tentang tingkatan organisasi kehidupan. Nah, oke, kita lanjut. Mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Di antara tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini, yang paling kompleks adalah, nah, pertanyaannya adalah tingkatan organisasi yang paling kompleks. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui tingkatan organisasi makhluk kehidupan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Oke, adik-adik, saat ini kita mau lihat tingkat organisasi kehidupan. Yang paling sederhana itu dimulai dari sel. Nah, sel ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian sel-sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Nah, kalau di sini kakak ambil contohnya adalah jaringan tumbuhan. Kemudian jaringan-jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk organ. Nah, kalau di sini kakak ambil contohnya itu organ daun. Jadi tidak hanya ada satu jaringan, melainkan ada beberapa jaringan yang membentuk organ. Seperti ini epidermis, ada sel-sel palisade, ada sel-sel spons. Nah, kemudian organ-organ ini akan membentuk suatu sistem organ. Nah, kalau di sini kakak ambil contohnya sistem transportasi pada tumbuhan. Nah, tidak hanya melibatkan suatu organ saja, tapi ada beberapa organ yang terlibat. Misalnya ini ada organ akar, organ batang, dan juga organ daun. Nah, selanjutnya sistem organ ini akan membentuk satu individu utuh. Nah, selain itu kita bisa sebut juga dengan organisme. Kemudian individu-individu yang menempati suatu wilayah disebut dengan populasi. Populasi ini melibatkan satu individu yang sejenis atau satu spesies. Nah, kemudian populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada populasi zebra dan juga populasi jerapah. Selanjutnya, komunitas akan membentuk ekosistem. Nah, di ekosistem ini dapat kita lihat adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, selanjutnya ada bioma. Ekosistem yang lebih luas lagi disebut dengan bioma. Nah, oke, jadi dari kiri ke kanan, nah ke kanan itu makin lama makin kompleks. Jadi yang paling kompleks itu ada di sebelah paling kanan ya, yaitu bioma. Jadi mengenai soal ini dapat kita jawab bahwa yang paling kompleks adalah bioma. Oke, baik ya adik-adik, kakak harap kalau bertemu dengan soal ini kita sudah bisa menjawabnya dengan benar. Terima kasih.